Sekarang untuk pendatang baru. Nanti saya tunda dulu pendatang baru. Pak Baruan baru datang. Pak Aikal nih, Pak Aikal Hasan. Ustadz Aikal Hasan, juru debat Prabowo Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Pak Karni yang saya hormati. Mohon maaf saya sedikit meralat ucapan Pak Karni di awal bahwa kedua kandidat telah melakukan kampanye selama 7 bulan. Oh tidak, yang 7 bulan itu Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi udah 4 tahun setengah Pak Karni. Selama 4 tahun beliau berkampanye karena beliau memiliki semua media untuk melakukan kampanye dirinya dan Pak Prabowo tidak ada kampanye apapun pada waktu itu. Sehingga bukan sama-sama 7 bulan, satu 4 tahun setengah, satu 7 bulan. Kalau boleh Anda koreksi dikit Bang Karni. Silakan, itu pendapat BPN. Nah teman-teman sekalian, saya bukan hanya mau mengcounter atau meluruskan lah apa yang dikatakan oleh para surveyor yang sangat ilmiah seperti itu. Perlu saya garis bawahi bahwa dengan berlindung kepada Allah atas kezaliman dan kesombongan, saya menghitung sejak awal tagar 2019 ganti presiden ya, dan sebelumnya saya telah berbicara di 2.808 titik. Ini survei beneran karena saya yang lakukan. 2.808 titik. Kemarin baru pulang dari beberapa negara di Eropa, saya ngitung. Dan semua lengkap terdata di 2.808 itu di mana saja. Oh, hari ini belum. Hari ini 4 titik, jadi 2.812 titik saya berbicara. Hasil saya berbicara untuk menjawab Prabowo atau Jokowi ini menambah satu keyakinan bahwa kepanikan itu ada pada siapa. Secara jujur semua harus mengakui bahwa yang melarang kami-kami itu, yang membatasi kami-kami itu tanda apa kalau bukan kepanikan. Saya bisa urutkan dengan jelas dan detail di mana saja kami dilarang untuk bicara. Yang melarang kebebasan berpendapat ini karena Pak Budiman Sujatmiko orang yang pada waktu itu speech, freedom of speech gitu. Dan kami juga menerapkan apa yang Pak Budiman Sujatmiko katakan, freedom of speech, bahwa kami berhak untuk berkata. 2019 ganti presiden ternyata mendapat hambatan di semua titik. Dan yang menghambat itu apa kalau bukan tanda sebuah kepanikan. Bukan cuma itu, selama ini ditemukan bagi sembako. Itu siapa? Apakah itu sebuah tanda kepanikan atau bukan? Yang selama ini hebat menghack akun-akun kami, itu siapa? Kenapa akun-akun kami dihack? Padahal tidak mencerminkan satu hate speech. Kami cuma menyuarakan hasil 2.808 titik. Bahwa rakyat itu udah capek dengan segala macam BBM naik, listrik naik, gas naik, pengangguran nambah, hutan bengkak, hutang membengkak, BPJS defisit, anjloknya harga jual pada petani. Saya sampai masuk ke pelosok bertanya kepada petani di Wonosobo, harga kol itu tinggal 300 rupiah yang sebelumnya nembus lebih daripada 1.000 rupiah. Petani garam di Madura itu teriak karena biasanya satu truk garam itu 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Tapi sekarang kita dapati tinggal 350.000 sampai 400.000 hanya satu truk. Itu berapa ongkosnya, berapa bensinnya. Harga sawit yang gila-gilaan hancur tinggal 500-600 perak di Kalimantan yang sebelumnya nembus angka 1.000. Harga karet tinggal 5.000 perak di Lampung yang sebelumnya nembus angka 14.000. Nah, ini yang harus disampilkan untuk El Clasico, Jokowi atau Prabowo, siapa pemenangnya? Jawabannya siapa yang panik? Panik itu menimbulkan dan menunjukkan akan kalah. Yang ketangkap dengan serangan fajar itu siapa? Apakah kubu 01 atau kubu pendukung 02? Siapa yang ketangkap dengan serangan fajar itu? Dan kabarnya bintang ILC juga yang menyuruh untuk membagi-bagikan itu rupanya. Pak Karni, kemarin saya
diduga salah satu bintang ILC yang menyuruh. Apa nggak malu ini? Ini malu ini lebih dahsyat daripada Romi yang hebat sekali mencegah, tiba-tiba beliau sendiri yang menjual itu semua gitu ya. Nah, Bang Karni, kemarin saya ke Jogja melakukan kampanye. Karena waktu sempit, kita harus sewa helikopter. Ya. Saya dari Jogja itu ke Kebumen, itu masih jalan darat. 12 titik kami ditanya. Mau kemana gitu loh. 12 titik. 1 polisi, 2 polisi, 3 polisi. Belok sana, 12 titik. Lalu ini apa yang membuat akhirnya lapangan agak sepi? Kenapa? Karena motor-motor dihambat untuk ditanya lebih dulu. Hambatan ini apa tandanya kalau bukan sebuah kepanikan? El Clasico, Jokowi Prabowo, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah yang tidak panik dan kepanikan itu menimbulkan kekalahan. Yang mengancam, mencabut beasiswa. Saya baru bicara di keliling di dunia Eropa, di 6 negara Eropa. Mereka berkata, saya tanya lu kenapa nggak hadir? Maaf Kal, gue nggak bisa hadir karena kalau gue hadir beasiswa gue dicabut. Lu berani ngomong begitu atau gue ngomong kalau di suatu kesempatan? Iya, gue dia punya nih teleponnya, gue simpen teleponnya. Beasiswa mereka dicabut kalau mereka hadir dalam acara bincang-bincang bersama Haikal Hasan di Eropa. Itu kepanikan itu apa enggak sebuah tanda? Coba. Yang selama ini bahkan yang ditangkap KPK baru-baru ini yang melakukan serangan fajar, yang menjerat aktivis-aktivis dengan undang-undang ITE yang semuanya telah terjadi dengan kasat mata, itu siapa? Teman-teman sekalian, media-media ini nggak pernah mau memberitakan kehebatan ini. Media-media sedikit sekali yang memberi yang ya kecuali TV One tentunya memang beda. Tapi yang lain mana lihat, coba lihat. Saya telah mengusulkan pada waktu itu dalam debat yang sama antara ini, saya mengusulkan yuk kampanye bareng aja deh. Kita udah terlatih dalam 4-11, dalam 2-1-2, dalam reuni kita udah terlatih, kita bisa menciptakan suasana aman, damai, sejuk sebagaimana yang sering dipopulerkan oleh Pak Tito. Kayak kampanye bareng untuk melihat siapa pendukungnya. Lihat ada Pak Jokowi di depan, lalu lihat barisannya sampai kemana. Ada Pak Prabowo di depan, lalu lihat barisannya sampai kemana. Mudah-mudahan kampanye bareng ini akan membuktikan siapa yang berada di belakang mereka semua. Dan kemana rakyat untuk melihat. Nah teman-teman sekalian, kepanikan ini makin bertambah ketika misalnya seorang Anies Baswedan hadir dalam Silatnas, besoknya dipanggil. Besoknya dipanggil hanya dengan mengacukan sebuah jari. Loh, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh kita yang dihack? Lalu bagaimana dengan semua ini? Teman-teman sekalian, bukalah mata lebar-lebar bahwa kemenangan itu di depan mata. Ainul yakin, mata kita melihat dengan jelas sekali. Mari, kan media bisa lihat. Di Aceh, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bagaimana? Di Medan, di Lampung, di Pekanbaru semuanya. Coba lihat, tampilkan semua. Lalu Pak Sandiaga Uno dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Di mana Pak Ma'ruf Amin diliputi oleh kerumunan massa? Di mana Sandiaga Uno diliputi oleh kerumunan massa? Tanpa mengecilkan lembaga-lembaga survei, buat saja perbandingan demikian. Lihat kasat mata saja, tidak usah mengutak-utik angka di atas meja. Tapi insya Allah saya yang telah berbicara di 2.812 titik punya data yang sangat akurat untuk membuktikannya malam ini. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Pak Effendi Ghazali, betul tidak ada pernyataan Pak Jokowi yang menyakiti hati umat Islam, betul. Tetapi sikap beliau jauh lebih sakit buat kami daripada sekedar kata-kata. Pertama, dalam 212, dalam 411 kami ingin sekali berjumpa dengan pemimpin kami. Tapi hambatan darinya adalah, jawaban darinya adalah beliau tidak berada di tempat dan kami disambut dengan gas air mata. Di sana para ulama berkumpul Pak Effendi. Di sana kiai pada berkumpul, habaib pada berkumpul, tapi yang disambut gas air mata. Walaupun akhirnya berjumpa tapi tidak dengan beliau. Memang beliau nggak pernah menyuarakan kata-kata yang menyakiti hati umat Islam, tapi sikapnya jauh lebih membuat kami sakit. Di saat para ulama ingin bertemu, ingin ngadu, kami nggak pernah protes. Kalau kembali ke masa lalu, minta maaf saya sedikit kembali. Kami nggak pernah protes ketika Pak Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Alam demokrasi Pancasila memungkinkan gubernur seorang Kristen, gubernur seorang yang Chinese, itu memungkinkan dan kami nggak pernah protes. Lihatlah jejak rekam digital. Kami protes ketika beliau menghina ayat-ayat Al-Quran. Kami protes ketika beliau mengatakan jangan mau dibohongin.
sama Al-Maidah 51. Itu yang kami protes, bukan karena beliau gubernur seorang Nasrani. Kami nggak pernah protes itu teman-teman sekalian. Nah, keberpihakan ini jelas membuat kami terluka. Jadi memang betul Pak Effendi, statementnya itu nggak ada, tetapi sikapnya itu loh yang sangat menyakitkan. Lihat peristiwa pembakaran masjid di Tolikara. Apa respon beliau terhadap pembakar? Diundang ke istana, ini kami masih ingat semua. Dan sakit hati kami seperti itu. Dan kebetulan pada waktu itu Kapolrinya Bapak Burhanuddin Haiti, Pak Panglimanya Pak Gatot Nurmantio, dan saya tuh menghadap ke mereka semua. Karena saya sekretaris Tolikara. Saya sekretaris untuk kasus Tolikara. Dan saya menemukan di sana tidak ada antara umat Islam dan Kristen speaker yang dituduhkan kepada umat Islam itu suaranya menyakiti hati orang-orang Kristen. Ternyata speaker itulah punya pendeta yang dipinjamkan. Jadi nggak boleh dong undang orang-orang yang pembakar itu ke istana begitu loh. Ini sekedar sedikit jawaban ya. Kalau saya banyak bicara makin panjang, nanti kita lanjutkan saja dengan sebuah debat. Tapi ini cukup mudah-mudahan menjawab apa yang Pak Effendi Ghazali tanyakan. Tidak ada pernyataan betul, tapi sikap jauh lebih sakit daripada sebuah pernyataan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Bang Karni.